dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah, dan saya Yunus masih bisa menemani Anda sampai insya Allah beberapa hari kemudian, beberapa hari mendatang maksudnya. Dan kalau kemarin kita sudah membahas kajian dari surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat pertama, hari ini kita akan mengkaji, Pak Quraisy nanti yang mengkaji surat Al-Kahfi dari mulai ayat ke-9. Kita sapa dulu Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kemarin sudah dimulai dari bercerita tentang beberapa ratus orang yang tertidur dalam gua. Ini hari ini mulai dari ayat ke-9 ya Pak ya. Kita akan bicarakan ayat ke-9. Ya, kemarin sebelumnya itu adalah kita bisa katakan mukaddimah dari salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam suratul Kahfi yang akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Bagaimana peristiwa itu? Sebelumnya kita sapa dulu teman saya yang cantik nih, Nia Paramita. Assalamualaikum Nia. Assalamualaikum. Terima kasih sudah di sini. Sama-sama Kang. Nia sudah sering ketemu sama Pak Quraisy? Alhamdulillah ini mungkin yang kedua kali kalau kita bisa sama-sama dengerin cerita dari Pak Quraisy dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Quraisy. Baik, jadi saya ingin pernah ada orang-orang musyrik dari Mekah menuju ke Madinah bertanya kepada orang Yahudi. Ya. Kami ingin menguji Nabi Muhammad. Apa yang harus kami tanyakan untuk kami mengetahui kebenarannya atau tidak? Orang-orang Yahudi berdasar pengetahuan mereka berkata, tanyakan dia tentang 3 hal. Yang pertama, tentang ada satu keajaiban menyangkut sekian banyak pemuda. Bagaimana ceritanya itu? Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang kisah seorang tokoh yang dapat menjelajahi bumi ini. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Kalau dia menjawab kamu yang pertama dan kedua, dan dia tidak jawab yang ketiga, maka dia nabi. Di suratul Kahfi ini ada disebut 2 dari kisah yang ditanyakan itu. Yang pertama adalah kisah penghuni gua. Berbeda-beda ulama dalam menetapkan di mana gua itu. Paling tidak ada 5 pendapat yang tergambar dalam benak saya. Ada yang berkata dia itu di Izmir, dekat Izmir di Turki. Ada yang berkata dia itu di Suriah. Ada yang berkata dia itu di Skandinavia. Pendapat yang paling mirip dengan uraian Al-Quran yang menyatakan gua itu terdapat di Yordania, sekitar 8 km dari pusat ibu kota Yordania, Amman. Itu betapapun kebiasaan Al-Quran ketika mengkisahkan suatu kisah, dia tidak menyebut nama, tidak juga menyebut tanggal, bahkan seringkali tidak menyebut tempat. Mengapa demikian? Karena yang terpenting adalah diangkat makna-makna, diangkat pelajaran dari kisah itu, siapapun yang melakukannya dan dimanapun dia terjadi. Baik, mari kita mulai bahas ayat kita ini. Ayat kita ini menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menduga, siapapun engkau, termasuk Anda, apakah Anda menduga bahwa penghuni gua dan Raqim itu merupakan hanya merupakan tanda-tanda kami yang menakjubkan. Tanda-tanda kami yang menakjubkan. Saya jelaskan. Ada orang berkata ini menakjubkan ini. Sekian banyak pemuda masuk di gua, tidur 300 tahun lebih, terus bangun lagi. Ini kan aneh.
Apa Anda kira bahwa hanya itu yang aneh yang dibuat Tuhan? Tidak. Masih banyak sekali yang aneh menurut ukuran Anda. Bahkan semua perbuatan Allah itu ajaib, menakjubkan dan aneh. Hanya saja sebahagian dari apa yang dilakukan Allah itu karena kita sudah terbiasa melihatnya, tereduksi keanehannya. Iya kan? Ya. Kalau Anda melempar sesuatu ke atas, dia jatuh ke bawah. Aneh atau tidak? Enggak. Tidak, karena biasa Anda lihat. Gravitasi. Ya. Seandainya yang terbiasa kita lihat dia lari ke atas, waktu dia ke bawah dia menjadi aneh. Semua perbuatan Allah itu ajaib. Ya, jadi baru dia ceritakan. Jadi jangan anggap hanya ini yang aneh. Jangan anggap bahwa hanya ini bukti kuasa Allah. Banyak sekali. Ketika itu, renungkanlah ketika sekelompok pemuda-pemuda meninggalkan kota mereka untuk pergi menetap ke suatu gua. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahilah kamu dari sisimu rahmat dan siapkanlah buat kami menyangkut persoalan kami ini petunjuk yang tepat." Maka Allah menyambut doanya. Mereka pergi ke gua. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Darabna ala adhanihim. Ada yang berkata, kami tulikan telinganya sehingga tidak mendengar. Bising di luar orang dia lihat sehingga dia bisa tidur nyenyak. Ada yang berkata begini, kata daraba itu pada mulanya berarti memukul. Pukulan yang keras atau lembut itu pukulan namanya. Sebabnya orang yang berjalan dalam bahasa Al-Quran dikatakan dia memukul dengan kakinya bumi. Coba kita lihat. Dia memukul-mukul telinganya apa? Bisa diartikan dia mendendangkan di telinganya sesuatu sehingga dia tertidur. Ibu itu mendendangkan di telinga. Yang penting bahwa mereka tertidur. Tertidur bertahun-tahun lamanya. Kemudian setelah itu kami bangkitkan mereka untuk kami buktikan siapa di antara anggota Al-Kahfi ini yang lebih benar dugaannya tentang berapa lama mereka berada di gua itu. Saya kira itu dulu. Baiklah, ini sangat menarik sekali pendengar uraian dari Pak Quraish. Nanti kita dengarkan lagi sama-sama. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali di dalam Tafsir Al-Misbah. Agar semua orang mengetahui bahwa memang janji Allah itu hak dan bahwa hari kiamat itu tidak dapat diragukan adanya. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita kembali mendengarkan uraian lanjutan dari Pak Quraish. Silahkan. Allah kemudian menjelaskan rincian atau sebagian rincian dari apa yang terjadi. Di sini dinyatakannya bahwa kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berita mereka yang benar. Bagaimana ini tuh? Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayat ke hati mereka, tambahan dari hidayat mereka yang semula. Yang kita ingin garis bawahi, cobalah perhatikan ini anak-anak muda. Itu Nabi pernah berpesan kepada sahabat-sahabat beliau yang tua, perhatikanlah anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang mendukung saya, bukan orang tua. Ya kan? Jadi di sini juga yang berperanan besar adalah anak muda. Kami kukuhkan hati mereka pada saat mereka bangkit di tengah masyarakat mereka menyatakan, Tuhan kami adalah Tuhan, pemilik, pencipta alam raya.
kami tidak akan menyembah selainnya sebagai Tuhan. Karena kalau kami menyembah selainnya sebagai Tuhan, kami telah menyimpang dari kebenaran. Dia nyatakan secara tegas di depan kaumnya bahwa mereka berketuhanan yang Maha Esa. Padahal penguasanya, padahal masyarakatnya tidak berketuhanan. Mereka dikejar-kejar. Maka mereka berkata, kalau demikian, mari kita mencari tempat perlindungan. Nah, mereka pergi mencari tempat perlindungan dalam hal ini ke gua setelah mereka berusaha menyampaikan pandangannya, mengajak mereka. Apa pelajaran yang kita dapat ambil di sini? Kita berkewajiban menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau seandainya setelah kita sampaikan masih saja tidak mau diterima dan keadaan kita sudah membahayakan, maka Anda boleh berhijrah mencari tempat lain. Jangan tidak mau menyatakan pendapat lantas menghindar. Artinya kalau kita harus sendiri dalam sebuah kebenaran, ya kita tetap jalannya, Pak. Kita jalankan, berusaha mempengaruhi orang. Kalau dia tidak mau mengikuti tuntunan kita dan kita terancam olehnya, kita boleh mencari tempat untuk melindungi dia. Kalau sekarang kita bisa pindah, jangan terlalu lain, juga soal negara lain, oke. Baru ayat-ayat 17 sampai ayat 18 ini menceritakan bagaimana keadaan mereka dalam gua. Mereka tertidur, anjingnya, karena mereka membawa anjingnya di mulut gua itu mengulurkan tangannya. Mereka tertidur, matahari masuk dari celah gua, dan Allah menjadikan mereka berbolak-balik supaya tidak luka kulit. Dijadikan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mereka itu jika ada yang melihatnya takut. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Kamu kalau melihat mereka, kamu kira mereka itu tidak tidur karena matanya terbuka. Padahal mereka tertutup. Kami bolak-balikkan dia ke kiri dan ke kanan. Kalau kamu bisa melihat mereka, kamu akan lari. Ketakutan. Apa maknanya ini? Tuhan atur supaya orang tidak ganggu dia dalam. Jadi orang yang dekat dia lihat, ini apa nih? Dia menghindar dari situ. Ini keajaiban bahwa itu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Tiba-tiba mereka terbangun dari tidurnya. Mereka sambil bertanya-tanya di antara mereka. Berapa lama kita tidur ini? Mereka menjawab, kita tidur sehari atau kurang dari sehari. Tapi kita serahkan saja sama Tuhan. Daripada kita bertengkar, kita tidak bisa tahu, kita serahkan pada Tuhan. Kita berhenti lagi. Anda kalau berdiskusi dengan seorang, Anda tidak mendapatkan kata sepakat. Bagaimana caranya? Silahkan percaya yang Anda mau percaya. Silahkan saya percaya. Nanti Tuhan yang tentukan siapa yang benar di antara kita. Ini yatasa'alu bainahum. Ada yang berkata sehari, ada yang berkata kurang dari sehari. Akhirnya diambil kesimpulan, kita serahkan saja kepada Allah. Dan dia usulkan, kalau begitu mari kita mengutus salah seorang dari kita membawa uang kita untuk membeli makanan. Mereka kan keluar rumahnya bawa duit. Ini lapar di gua nih. Salah seorang pergi beli makanan. Cobalah dia cari makanan yang baik, yang suci, yang tidak haram. Dan dia bawa kepada kita makanan itu, tapi hendaklah dia wal yatalattaf, berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan kan akan ditangkap ini. Kata wal yatalattaf itu oleh ulama-ulama dikatakan inilah pertengahan Al-Quran. Al-Quran mulai dari Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Qul a'udzu birabbin nas. Pertengahannya wal yatalattaf.
berhati-hatilah, lemah lembutlah, jangan sampai ada seorang di antara kamu, ada seorang di antara mereka yang mengenal kamu, karena kalau mereka mengenal kamu dan menangkap kamu, pasti mereka akan menyiksa kamu. Tapi ternyata waktu mereka pergi beli makanan, uangnya dilihat, loh, ini uang kapan? Tidak laku sudah uang kamu ini. Iya. Karena udah 300 tahun. Sudah 300 tahun. Allah berkomentar di sini. Begitulah kami atur sejak semula perjalanan mereka ke gua, tidur mereka, keadaan matahari seperti itu. Begitu juga kami atur sehingga mereka ditemukan oleh penduduk negeri secara kebetulan. Liya'lamu, itu semua agar semua orang mengetahui bahwa memang janji Allah itu hak dan bahwa hari kiamat itu tidak dapat diragukan adanya. Allah menjanjikan kemenangan, itu pasti datang walaupun waktunya mungkin lama. Allah menjanjikan bahwa ada hari kemudian, itu pasti datang. Salah satu buktinya orang yang tidur 300 tahun bisa bangkit kembali. Penduduk yang heran ini tadi terus berkata, silakan biar mereka kembali lagi, ini tempat guanya, kita mau jadikan masjid. Sampai di sini saya kira. Baik, Pak Quraisy, ditahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Untuk membuktikan bahwa kematian bukanlah alasan untuk tidak mempercayai adanya kehidupan di akhirat, karena tidur itu serupa dengan mati. Kita masuki segmen yang ketiga di Tafsir Al-Misbah, dan seperti biasa di segmen ini kita akan menerima beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana. Pak Quraisy, kita terima dulu pertanyaan pertama, silakan. Pak Quraisy, perkenalkan nama saya Karlina. Saya ingin menanyakan, salah satu kebesaran Allah ditunjukkan melalui kisah orang yang ditidurkan selama ratusan tahun. Nah, apakah mungkin Allah menunjukkan kebesarannya dengan peristiwa yang tidak bisa dicerna dengan ilmu pengetahuan? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan? Bagus, bagus. Sekarang begini, bukti-bukti kuasa Tuhan, bukti-bukti keesaan Allah itu terbentang luas. Manusia dianugerahinya banyak potensi. Ada potensi akal. Akal menghasilkan ilmu. Ada potensi hati. Hati menghasilkan cinta, iman, dan akhlak. Ada potensi fisik. Fisik seseorang apabila dia asah dan diasuhnya menghasilkan keterampilan. Ajaran agama itu dilaksanakan melalui akal, mencari ilmu, membahas, meneliti, menghasilkan teknologi, atau melalui hati, menghasilkan iman, walaupun Anda tidak tahu, atau melaksanakannya dengan fisik, sholat, pergi haji, dan lain-lain sebagainya. Setiap objek harus disesuaikan dengan potensi dan alat yang Anda miliki. Jangan ingin merasakan keindahan musik dengan meraba. Tidak benar ya? Ada alatnya. Nah, iman itu tidak memerlukan untuk wujudnya pengetahuan. Saya ke dokter
dokter, diberi obat oleh dokter, saya minum obatnya, saya percaya ini membantu untuk memulihkan kesehatan saya, walaupun saya tidak tahu obat apa itu. Di sini hati. Kenapa? Karena saya percaya pada dokter. Nah, titik tolak dari ajaran agama ini dan pembuktiannya adalah Anda harus membenarkan dengan nalar Anda bahwa Tuhan wujud dan Tuhan Maha Kuasa. Itu Al-Quran menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Maha Esa. Pengetahuan ini pengetahuan itu, kesadaran tentang wujud Tuhan itu terbukti melalui ilmu pengetahuan. Ya kan? Nah, kalau Anda sudah mengetahui tentang wujud Tuhan yang Maha Kuasa itu, apa yang disampaikannya Anda akan percaya walaupun Anda tidak tahu. Kalau Anda sudah yakin bahwa dia ini dokter, Anda akan percaya walaupun Anda tidak tahu apa obatnya. Nah, soal keimanan semacam ini, kalaupun Anda berkata tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan, sebenarnya bisa dijangkau dan dibenarkan karena kita yakin bahwa ini informasinya dari Allah. Kita yakin bahwa itu benar karena informasinya ada kitab Allah yang tidak diragukan. Nah, lalu Allah menceritakan itu untuk membuktikan bahwa yang tidur walaupun lama bisa bangkit kembali dengan utuh. Untuk membuktikan bahwa kematian bukanlah alasan untuk tidak mempercayai adanya kehidupan di akhirat, karena tidur itu serupa dengan mati. Tidur serupa dengan mati, walaupun tidak sepenuhnya sama. Kita tidak sadar waktu tidur. Kita pergi jauh melalui mimpi kita waktu tidur, ya kan? Kita tinggalkan jasad kita waktu tidur. Itu mirip dengan kematian. Saya kira itu. Ya. Boleh? Ya, masih ada kaitannya nih Pak. Jadi dewasa ini mungkin aku pernah ingat. Jadi kayak apa yang pernah dijelaskan Imam Ghazali itu kalau nggak salah di kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah itu tentang iman, itu ada iman mengimani secara awam, ya, lalu ada yang mengimani secara yang bersifat kita mengetahui dengan cara yang argumentatif misalnya, lalu ada yang saya pikir kalau untuk ketika di zaman yang seperti diceritakan dalam surat Al-Kahfi kan tentu saja saat itu masyarakat mungkin mengetahui, mengimani dengan cara arifin, maksudnya artinya dia mengetahui dengan cara menyaksikan secara langsung. Untuk dewasa ini bagaimana kita menyikapi yang sifatnya ketika manusia lagi-lagi ya, dari diri saya sendiri pribadi atau orang lain yang menyikapi harus mengetahui kuasa Allah yang seperti apa dulu lalu kita mengimani. Kenapa harus melalui jalan itu? Artinya beberapa dari kita selalu berpikir, ketika sudah terjadi sebuah mukjizat baru kita mengimani. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Itu sebabnya dalam ajaran Islam, dalam ajaran Nabi Muhammad, beliau tidak mengandalkan mukjizat untuk meyakinkan orang. Yang beliau andalkan adalah penalaran. Quran ini, kalau Anda lihat seperti biasa aja, ini kertas, ya kan? Tetapi kandungannya harus difikirkan. Dengan memikirkannya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin, informasi semacam ini tidak mungkin disampaikan oleh manusia. Ya kan? Ini seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, mengungkapkan hal-hal, tidak usah dulu soal Ashabul Kahfi ini, mengungkapkan hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan baru diketahui sekarang. Nah, jadi dengan demikian, saya percaya ini tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Begitu saya membenarkan kitab suci ini sebagai informasi dari Allah, maka ketika itu saya akan berkata, kalau begitu semua informasinya benar. Nah, informasinya tentang ini, itu benar. Bertitik tolak dari pembenaran saya bahwa dia Maha Esa dan Maha Mengetahui. Ya kan? Gitu.
Ya, baiklah Pak Quraisy, kita akan istirahat dulu sejenak. Nanti kita akan menerima lagi pertanyaan yang berikutnya di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Ya memang pada dasarnya iman itu turun naik. Kalau Anda dekat pada orang baik, iman Anda bisa bertambah baik. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pak Quraisy, ada dari pemirsa di luar sana. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya Mutia. Saya ingin bertanya, di era seperti ini apakah kebesaran Allah harus kita cari Pak? Bagaimana cara menemukan kebesarannya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kebesaran Allah harus kita cari Di era sekarang. Bagus, bagus. Begini dulu. Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali, itu ada prosesnya. Pertama kali menyodorkan kepada kita bukti-bukti tentang kebesaran. Nah, dari kita, manusia, kita cari, kita usahakan, kita membuka pikiran dan hati kita untuk mempelajari bukti-bukti itu. Jadi kita cari di sini. Setelah kita membuka pintu hati kita, kita membuka pintu pikiran kita, Allah datang lagi membantu. Mengukuhkan apa yang kita temukan. Nah, kalau dalam konteks pengukuhan itu, bisa jadi pengukuhan itu kita peroleh dari usaha kita yang bersinambung, dari usaha kita untuk menambah penelitian kita. Bisa jadi juga pengukuhan itu dan pembuktian itu kita peroleh dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa usaha kita. Nah, saya mau beri contoh. Itu sebabnya dikatakan begini. Pengetahuan itu ada dua macam. Ada yang Anda usahakan. Ada yang Anda tanpa usahakan. Tapi Anda tahu. Saya bisa memperkenalkan diri saya pada Anda. Nama saya ini, saya tinggal di sini, dan lain-lain sebagainya. Anda tahu karena saya perkenalkan pada Anda. Ya. Nah, bisa juga saya diam, Anda bertanya. Ya. Saudara siapa? Tinggal di mana? Itu Anda yang berusaha. Nah, Nabi Ibrahim, kita baca ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beriman. Setelah usaha pencarian, Allah mengukuhkan imannya. Dikatakan, kadzalika nuri Ibrahim. Begitulah cara kami memberikan Ibrahim petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti keesaan kami dan kekuasaan kami, supaya dia meningkat dari percaya menjadi yakin. Nah, jadi kalau Anda langkah pertama buka dulu, pelajari alam raya ini, bagaimana dia serasi, bagaimana dia hebat, ini bagaimana dia wujud. Tidak mungkin dia wujud tanpa ada yang mewujudkannya. Nah, setelah itu ada, Tuhan akan bantu Anda. Bisa jadi dia beri Anda petunjuk untuk mempelajari lebih jauh, bisa jadi juga tanpa Anda pelajari Anda diberikan. Jadi kuncinya buka hati Anda, perhatikan alam raya. Anda pasti akan menemukan bahwa penciptanya Maha Esa, Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu ya. Kebesaran Allah itu dari masa ke masa, apakah ada perbedaan nggak Pak? Maksudnya ada perbedaan yang bisa didapatkan, yang bisa diraih, yang bisa dicari? Oh jelas bisa. Dari zamannya Rasulullah dan kalau ya, tadi kan kebesaran Allah dalam konteks pemahaman manusia bisa ini. Saya beri Anda contoh. Dulu orang tahu bulan. Bulan yang sekarang sama dengan bulan yang dulu. Angin yang sekarang sama dengan angin yang dulu. Tapi rahasia-rahasianya, apakah tidak terus berkembang diketahui oleh manusia? Terus berkembang. Dulu orang belum tahu, belum menemukan listrik. Ditemukan rahasianya. Kita belajar lagi, ini lagi.
kita menemukan hal yang lebih hebat dari listrik, demikian seterusnya. Jadi rahasia alam raya ini atau rahasia kuasa Allah itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, walaupun yang dipelajari itu juga objeknya. Ya. Itu sebabnya manusia diberikan akal untuk berpikir dan kemudian juga untuk mengolah sesuai dengan batinnya ya Pak. Betul, ya. Oke. Ini ada yang mau ditanyain lagi? Iya, ini sampai serius banget Bapak tanya, sampai serius banget. Terpukau. Iya, jadi mungkin ya kembali seperti yang tadi pertanyakan, era sekarang ini bagaimana mungkin kiat kali ya, kiat untuk bisa menebalkan iman atau mengantisipasi bagaimana cara kita bisa mendapatkan iman yang stabil, artinya somehow naik, somehow turun yang harus tetap seperti istiqomah itu. Ya. Iya, artinya bagaimana istiqomah ibadah, istiqomah memahami dari segala kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, memang pada dasarnya iman itu turun naik. Kalau Anda dekat pada orang baik, iman Anda bisa bertambah baik. Iya, iya. Ya kan? Kalau dekat sama orang Betul, jahat, betul. kenapa waktu Anda umrah atau haji ibadahnya baik? Masya Allah. Ya toh? Karena lingkungan teman-teman Anda. Tapi kalau teman Anda orang-orang yang tidak beragama, itu makin menjauhkan Anda dari iman. Akhirnya bisa pupus iman. Kaitannya dengan hijrah itu tadi ya Iya, Pak ya? kaitannya ada kaitannya dengan itu. Saya berada di lingkungan ini lingkungan kotor nih. Saya bisa-bisa tercemar. Kita tidak bisa, kita berusaha untuk mengajak, itu susah ya. Bisa kita mengajak. Anda bisa mengajak melalui upaya Anda. Tapi apakah diterima atau tidak? Iya kan? Iya. Kita harus mengajak. Wajib kita mengajak orang sesuai kemampuan kita. Soal diterima atau tidak soal biasa. Tetapi kalau sudah sampai pada batas bahwa kalau saya terus di sini, dia bisa mencederai iman saya. Atau dia mencederai diri saya hijrah. Ya kan? Jadi memang sangat penting menciptakan lingkungan sendiri untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Pemilih ya lingkungan yang baik supaya terpelihara kita. Iya. Amin. Ada perkataan yang kita akan tidak terlihat warna putih kita kalau kita berada selalu di warna putih. Jadi sekali-kali kita berada di warna hitam supaya putih kita kelihatan. Itu gimana tuh? Bisa saja kelihatan sudah asal kuat. jangan jadi hitam terus. Iya. Iya kan? Bagus Anda perlihatkan keputihan Anda melalui amal-amal Anda yang baik, melalui keteladanan. Siapa tahu bisa menular putihnya pada yang lain. Jangan sampai yang lain yang merusak Yang putih jadi hitam lagi. Jadi hitam lagi. Jadi abu-abu. Ya, Baik, Pak Qurais dan juga Niami, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Anda harus bedakan antara sesuatu yang benar-benar terjadi dengan ilusi, hipnotisme, dan sihir. Masih ada waktu di segmen terakhir ini kita untuk berbincang-bincang dengan Pak Qurais. Saya mau nanya dulu Pak Qurais, tadi yang di segmen pertama Pak Qurais membicarakan tentang segala keajaiban atau keanehan dari Allah itu sangat banyak gitu. Tapi kita ketahui juga bahwa banyak hal-hal yang aneh yang terjadi itu yang diciptakan oleh syaitan sebetulnya. Nah ini bagaimana cara kita selain mata batin kita yang memilih gitu, tapi adakah ciri-ciri atau cara kita untuk mengetahui bahwa ini adalah memang keajaiban ini memang semata-mata karena Allah gitu. Tapi banyak hal yang ya kayak kalau di kita tradisi banyak sekali yang aneh-aneh yang misalnya keris bisa jalan, bisa itu kan sebetulnya ya mengundang setan dan sebagainya. Itu bagaimana tuh Pak cara membeda-bedakan? Anda harus bedakan antara sesuatu yang benar-benar terjadi dengan ilusi, hipnotisme, dan sihir. Sungguh hebat, kalau kita merujuk pada Al-Quran, sungguh hebat sihir yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Ya kan, hebat itu, mengelabui mata. Tetapi itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Musa atas bantuan Allah. Nah, jadi kalau Anda melihat sesuatu, ukur dia dengan ukuran nilai-nilai yang benar. Anda bisa membedakan, ini tidak mungkin. Itu sebabnya ada yang berkata begini, seandainya Anda melihat seorang
berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Dia tidak terjatuh. Anda boleh kagum kenapa bisa begitu, tapi Anda harus tidak percaya kepadanya kalau dia bukan seorang yang dekat pada Tuhan. Ya. Ya kan? Ya. Aneh, saya kagum ini. Tapi kalau dia tidak percaya pada Tuhan, lantas itu terjadi, ini kira-kira saya dihipnotis ini. Ini saya disihir. Nah, keanehan-keanehan yang ada, ukurlah apa ini sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Oh, ini bantuan setan. Apa kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang belum berpengalaman banyak. Namun demikian, keimanan dan idealisme mereka meresap dalam benak dan jiwa mereka, sehingga mereka rela meninggalkan kediaman mereka untuk berada di suatu gua yang sempit. Kedua, kepergian para pemuda itu untuk menyendiri di dalam gua terjadi setelah menempuh segala cara yang dapat mereka lakukan, sehingga tidak tersisa lagi sesuatu kecuali apa yang berada di luar kemampuan mereka. Baru dia pindah. Jadi itu bukan langkah berlepas tangan dari upaya meluruskan kesalahan dan memperbaiki situasi. 3. Hidayat Allah bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, lagi tidak terbatas. Hidayat Allah. Di ayat itu tadi, kami tambah hidayat kami. Mereka yang telah memperoleh hidayat masih dapat memperoleh tambahan sebagaimana halnya pemuda-pemuda itu. Karena itu jangan jemu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Walaupun Anda, Nabi Muhammad pun baca ini, tunjuki kami, beri kami hidayat, ya toh? Wajar meninggalkan tempat pemukiman jika kebebasan beragama tidak terjamin. 5. Rahmat Allah bila tercurah menjadikan tempat betapapun sempit dan sepinya, walau semacam gua, menjadi terasa lapang dan ramah. Jadi gua sempit, gelap, tidak ada, tidak aman karena turun rahmat Allah kepada mereka. Oke, kita lihat yang lain. Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab, syarat yang diperlukan untuk wujudnya apa yang dikehendakinya. Kita lihat ini tadi, dia siapkan tempatnya, ini kamu masuk di gua, matahari begini, dan karena dia menghendaki agar Ashabul Kahfi ini berlanjut hidup. Ya. Walaupun tidur 360 tahun. Yang kedua, yang selanjutnya, yang bersahabat dengan orang baik akan memperoleh kebaikan yang diperoleh oleh sahabatnya. Lihatlah anjing yang menemani pemuda-pemuda itu. Dia hidup juga. Oh, anjing. Ya. Karena itu bersahabatlah dengan orang baik. Paling tidak itu Nabi memberi contoh, kalau kamu bersahabat dengan orang baik itu sama dengan bersahabat dengan penjual parfum. Jadi kita wangi. Kalau paling tidak aromanya Anda dapatkan, ya toh. Ucapan Allahu a'lam, Allah maha mengetahui, bukan saja anjuran agama secara moral untuk diucapkan dalam setiap persoalan yang dihadapi, tapi ia merupakan salah satu hakikat yang berkaitan dengan akidah tauhid yang harus dihayati. Kalimat itu dalam arti pengetahuan yang sebenarnya hanya dapat dimiliki oleh Allah. Jangan pernah memastikan bahwa pengetahuan Anda benar. Masih bisa lebih benar daripada apa yang Anda ketahui. Apalagi dalam kaitan agama. Jangan berkata pendapat saya pasti benar, pendapat Anda pasti salah. Tuhan yang maha mengetahui. Selanjutnya, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti dan rinci apa yang berada di luar dirinya. Bahkan boleh jadi dalam dirinya pun dia tidak tahu semuanya. Pengetahuan manusia tentang hal itu hanya berdasar indikator-indikator eksternal.
Itu pun hanya sebatas apa yang terungkap baginya dari indikator itu. Sedang pengetahuan tentang hakikat sesuatu tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu. Saya bisa tahu Anda orang baik, Anda beriman. Indikatornya ada sama saya, tapi yang tahu persis siapa yang beriman, kadar iman Anda, hanya Allah yang tahu. Ya. Saya kira itu kesimpulan kita. Ya, Alhamdulillah Pak Quraisy, terima kasih kesimpulan yang sudah diberikan pada hari ini. Dan Nia juga terima kasih sudah hari di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi di sini ya. Amin. Baiklah pemirsa, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah esok hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari terima kasih ya. Perlu 2 kali terima kasih. Alhamdulillah Pak Quraisy, terima kasih atas uraiannya untuk hari ini, dan juga Nia Pramita, terima kasih sudah hari di sini. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi di sini ya. Amin insyaallah. Baiklah pemirsa, sudah berakhir acara Tafsir Al-Misbah untuk hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.